إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jemaah subuh yang berbahagia, insyaallah yang akan membawakan ceramah subuh pada kesempatan subuh hari ini adalah Ibu Prof. Dr. Haji Surah Mukhtar MA. Kepada beliau dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selain jemaah subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu patut kita pertama-tama dan terhenti-hentinya dan terputus-putusnya kita ucapkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hingga detik ini kita masih memberikan berbagai nikmat sehingga kita dapat berada di tempat yang maha suci ini. Hadirin jemaah subuhnya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini karena tidak ada tema diberikan oleh panitia, jadi saya bisa menyampaikan apa yang sangat lebih urgen disampaikan. Nah, tadi malam baru saya putuskan bahwa saya akan memberikan mengenai masalah akhlak. Sedetail oleh Pak Ustaz Solihin. Saya katakan mudah-mudahan nanti ini saya berikan dulu dasarnya, nanti kemudian bisa berkembang, karena diskusi-diskusi kecil yang kami lakukan di sini ada beberapa tema yang agak penting, dan ada juga hasil-hasil penelitian saya menyangkut interaksi antar keluarga, kaum perempuan dan seterusnya. Saya katakan nanti insya Allah saya akan bahas menyangkut masalah-masalah kekeluargaan dan menyangkut masalah akhlak secara umum. Nah, minggu lalu memang secara virtual saya memberikan Umi meminta yaitu keutamaan puasa, tapi saya pikir ini sudah banyak sekali dibahas, jadi tidak perlu sangat penting. Cuma sebelumnya saya bercanda bahwa doa saya terima. Kenapa? Karena pernah ada pencerahan di sini mengatakan mudah-mudahan pencerahan berhalangan agar saya undang kembali. Walaupun itu bercanda, tapi saya katakan mudah-mudahan saya tidak berhalangan. Hadirin sekalian, dalam hal akhlak, pertama-tama Rasulullah menyampaikan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian ini terkait semua dalam Al-Quran disampaikan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 kalau tidak salah, yang berbunyi ibadur rahmani ladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatamhum yajiduna qalu salama. Bahwa adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, apabila dia berjalan di atas bumi dan orang-orang bodoh menyapanya dengan memberikan makian-makian, dia tetap menjawab salam. Dengan ini salam dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita. Ketemu dengan siapapun ucapkan salam, walaupun engkau tidak kenal ucapkan salam. Bagaimana kalau orang tidak menjawab? Tidak apa-apa, tidak usah kecewa, tidak usah marah, tidak usah jengkel, karena kita sudah mendapat pahala kesalahan, walaupun orang yang tidak mau membalasnya dengan baik. Hadirin sekalian,
Di dalam akhlak ini ada dua indikator yang kita dapat dari indikasi, itu ucapan dan perbuatan. Nah kebetulan ini ucapan-ucapan pernah saya lihat langsung dalam Al-Quran, dan untuk pengukuhan guru besar tahun 99 saya membahas soal ini, yaitu soal ucapan-ucapan dalam akhlak. Mungkin lebih banyak lagi, tapi saya hanya mendapatkan 7, yaitu ada kaulan sadida, kaulan karima, kaulan baliga, kaulan thaqila, kaulan ma'rufa, kaulan maisura, kaulan lainam. Itu dalam Al-Quran. Mungkin masih banyak yang lain bisa diteliti dan ucapan dalam Al-Quran yang bagus sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan bahas dulu kaulan sadida. Di dalam Al-Quran Al-Asad ayat 70 dikatakan, ya ayyuhalladzina muttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang baik, ucapkan kata-kata yang benar. Nah, kita sehari-hari saya dengar sekarang sudah banyak sekali yang mencoba mengucapkan kata-kata yang mungkin terkesan bahwa itu Islami. Misalnya kalau kita mengerjakan sesuatu, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selesai mengerjakan sesuatu, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya ada yang sesuatu kita lihat, masya Allah, subhanallah. Tapi saya selalu katakan, ini sering saya katakan kepada baik kepada S2, S3 juga sering saya singgung, saya katakan kita itu kadang-kadang orang Bugis Makassar, ya, orang Bugis Makassar, kan saya tidak lihat orang Jawa, orang Bugis Makassar. Baik itu sesuatu yang mengagungkan, baik sesuatu yang menggembirakan, atau sesuatu yang merisaukan, satu maksiat, itu satu ucapannya. Kenapa saya perhatikan ini kebutuhan seorang bahasa? Saya perhatikan ucapan-ucapan yang digunakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Biasa kita dengar kalau ada sesuatu yang heboh atau apa, langsung diucapkan Muhammad. Itu kata Muhammad, saya selalu perhatikan, ternyata tidak diucapkan pada saat kagum atau tercengang atau bergembira, tapi apa saja. Ada barang yang jatuh, pecah, Muhammad. Ada orang tabrakan, berteriak Muhammad. Dan ada pernah saya pergi ke Eropa bersama dengan waktu itu Dr. Nas, dosen UMI yang waktu itu dia wakil dekan 3. Kebetulan mobil yang kita naik berhenti di lampu merah. Di samping kanan ada sesuatu yang dilihat. Terus ini dokter Nas ini berteriak, bunda, coba tuh bunda lihat Muhammad. Apa Muhammad? Dia dulu cepat Muhammad. Saya menoleh ke balik jendela, ternyata ada sepasang laki-laki dan perempuan yang berciuman. Saya kata, oh rupanya Muhammad bisa diucapkan oleh orang Bugis Makassar pada saat dia melihat suatu maksiat atau melihat suatu yang mungkar, melihat suatu yang mengagungkan, mencengangkan. Nah, padahal ada ucapan-ucapan tersentuh bagi kita umat Islam. Ucapan-ucapan seperti tadi, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, dan seterusnya. Nah, kemudian Rasulullah sendiri mengatakan, wahai orang-orang beriman, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau tidak, hendaklah engkau diam. Nah, ya, saya kira konsep diam ini yang diambil oleh masyarakat Bugis, mengatakan ulawan mamekoe salah kemetee. Ya, artinya diam itu adalah emas, yang berbicara itu adalah perak. Tapi hadirin sekalian, hati-hati juga. Tidak semua hal yang dapat kita diamkan. Ada hal-hal tertentu yang harus kita bicara, harus kita tegur. Nah, ini saya ingat Biden, Presiden Amerika, ada kata-kata diucapkan, itu yang ajarkan itu Pak Ustaz Samsiali, Imam Amerika. Apa katanya? Jika engkau melihat kemungkaran, tegurlah dengan kekuatanmu.
dengan otoritas yang kau miliki. Jika engkau tidak memiliki demikian, maka tegurlah dengan lidahmu, dengan lisanmu. Kalau itu kau tidak bisa, maka tegurlah dengan hatimu, engkau mencela. Dan itulah selemah-lemah iman. Hadirin sekalian, kemudian dikatakan juga kaulam ma'rufah. Tadi ada imam sebutkan apa? Akulah, dan engkau mengatakan uping kepada orang tuamu. Fakullahuma qawlan karima. Ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan. Nah, kita di Bisma Kasta sudah ada ucapan kemarin ki bagus kami nungki buku tak tambah-tambah setiap tahun kok mengatakan demikian kalau di misalnya lewat katanya. Dan sudah ibu itu baik dia tak ada hati memandai. Sampai dimandai naik mobil kemari. Nah itu dia, mana semua tiru dengan situ, semua tiru sendiri. Dia ada juga kaulan lainan, faqulah lahu kaulan lainan, la'allahu yatadzakkaru aw yashkur. Juga tinggal takut si longga, si pendek, si PC atau si kita tidak apa kita panggil kasar. Ini satu contoh. Ternyata setelah itu berangkulan, cipika-cipiki berpelukan. Ini artinya apa? Ini artinya kalau saya akrab betul, tidak apa-apa kita saya menyapa tidak baik. Saya katakan anak saya juga, cucu saya juga ada yang saya panggil punya. Kebetulan itu PC ibunya. Tidak apa-apa, itulah panggilan kesayangan. Tapi saya katakan saya berkata kepada anak-anak yang kebetulan mau KKN, anak-anak jangan coba-coba. Kalau baru bertemu salah seorang yang belum dikenal tiba-tiba berkata begini, hesitan, di mana Pak Selamat? Tunggu kalau tunjuk berpukul. Karena belum bersahabat. Tapi kalau kita sudah bersahabat dengan seseorang, itu tidak apa-apa. Saya sendiri pernah tinggal di Selayar. Di sana Selayar kalau orang bersahabat tidak pernah menyapa nama, menyapa sesuatu peristiwa yang dialami. Itulah sapaan-sapaan akrab mereka. Kemudian kalau mesura, fakullahum kalau mesura, sampaikan kepadanya kata-kata menggembirakan. Ya, kalau saya ada orang kena musibah, saya kemarin kami dari PICI dari mengunjungi kebakaran, membawakan sumbangan, itu harus berikan kata-kata menggembirakan. Kalau kita tidak bisa menyumbang, berikanlah kata-kata menggembirakan. Jangan kita misalnya ada orang jatuh, dan seorang mengatakan ijita pada lekmu, itu betul-betul sangat tidak memenuhi standar ucapan Islam. Kemudian kita sering mengatakan atau mengucapkan sesuatu tapi tidak dapat kita buktikan. Nah, ini dalam akhlak ada ucapan, ada perbuatan-perbuatan. Tapi saya belum menyinggung perbuatannya, banyak sekali. Kalau dalam agama Islam, akhlak agama Islam itu luar biasa. Saya selalu katakan, kalau itu etika yang disusun oleh manusia, bagaimana etika makan, bagaimana etika. Tapi kalau dalam Islam, dalam akhlak itu semua aspek dia bahas. Sampai kepada bagaimana suami istri bergaul, bagaimana berhubungan, itu semua ada akhlaknya. Jadi sekarang memang lengkaplah kita agama ini dalam berakhlak dan mengucapkan dan berbuat. Tapi jangan kita sampai mengucapkan sesuatu, menganjurkan sesuatu lantas kita tidak bisa kerjakan. Kenapa? Karena di dalam surat As-Saf kalau tidak salah ayat 1-3 kita katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan, yang kamu tidak kerjakan, tidak implementasikan dalam ucapanmu dengan perbuatanmu? Sungguh besar kebencian Allah kepada orang-orang yang mengatakan, mengucapkan sesuatu tapi tidak diperbuatnya. Nah, saya katakan hati-hati, apalagi kalau musim kampanye itu banyak sekali ucapan-ucapan yang sulit sekali dibuktikan. Nah, tapi saya yakin bagi orang-orang yang betul-betul
mau menerapkan satu yang kata dengan perbuatan, tentu tidak akan mengucapkan sesuatu yang tidak lakukan. Saya biasa berkata kepada teman-teman, hati-hati mengucapkan sesuatu, karena semakin banyak yang kita ucapkan, semakin banyak pula yang harus kita pertanggungjawabkan. Nah, kalau sudah keluar kata-kata dari mulut kita, itu sudah bukan milik kita, sudah milik orang lain, dan itu dapat membahayakan kita. Makanya saya kira dalam agama kita yang sudah cukup banyak petunjuk-petunjuk bagaimana kita bergaul kepada sesama, kepada tetangga, kepada orang tua, kepada sahabat, walaupun kepada orang yang misalnya kita tidak begitu baik kita, tetap kita ucapkan kata-kata yang baik. Nah, karena ini hanya sifatnya kultum, mungkin saya akhir saja, tidak semua saya bahas. Mudah-mudahan ada kesempatan lain dapat saya membahas kembali sesuai dengan diskusi saya dengan Ustaz. Kalau ini saya katakan, insya Allah saya nanti kepingin membahas secara detail mungkin bagaimana hubungan suami istri, hubungan tetangga dan seterusnya. Karena ini kebetulan ada penelitian saya yang belum saya launching. Ternyata setelah itu perangkulan yang cipta-cipta nantinya apa? Posisinya sebagai ipar, posisinya sebagai anak tiri, anak baik, tentu dapat kita menghindarinya. Segera cukup sekian apa yang saya sampaikan.